Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Wafana Rasila Dewi, NIM 211011069. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat medis beserta fungsinya. Yang pertama ada alat pelindung diri. Skirt atau gown adalah alat pelindung diri tenaga kesehatan saat menangani pasien. Pakaian ini mampu mencegah penetrasi cairan, prinsipnya bersih. Selanjutnya ada masker, fungsinya untuk mencegah penularan penyakit, infeksi, dan melindungi sistem pernafasan, prinsipnya bersih. Penutup kepala, fungsinya untuk melindungi kepala dari radiasi panas, percikan bahan kimia, atau suhu ekstrim, prinsipnya bersih. Lalu ada kacamata atau goggle, fungsinya untuk mencegah adanya percikan ke mata, prinsipnya bersih. Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan terdapat 3 jenis, yaitu sarung tangan pemeriksaan, sarung tangan rumah tangga, dan sarung tangan bedah. Ketiganya memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya penularan kuman. Prinsipnya DTT. Lalu ada sepatu boots. Fungsinya untuk membantu petugas kesehatan ketika melakukan mobilitas di tempat yang berbahaya, khususnya ketika berada di luar ruangan. Prinsipnya bersih. Lalu ada apron. Fungsinya untuk melindungi badan dari cairan panas atau dingin dan bahan kimia berbahaya, prinsipnya bersih. Selanjutnya ada pemeriksaan tanda vital. Yang pertama ada sphygmomanometer. Sphygmomanometer dibagi menjadi 3, yaitu air raksa, digital, dan jarum. Fungsinya yaitu untuk mengukur tekanan darah, prinsipnya bersih. Yang kedua ada stetoskop. Fungsinya yaitu untuk mendengarkan suara organ tubuh, prinsipnya bersih. Yang ketiga ada termometer. Termometer ada 2, yaitu termometer air raksa dan digital. Fungsinya untuk mengukur temperatur atau suhu, prinsipnya bersih. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Yang pertama ada senter, lampu kepala, dan lampu sorot. Fungsinya untuk memberikan penerangan pada organ yang gelap seperti hidung, mulut, mata, dan lain-lain. Prinsipnya Yang ketiga ada oftalmoskop. Fungsinya untuk memeriksa bagian dalam wanita. Prinsipnya steril. Yang keempat ada otoskop. Fungsinya untuk memeriksa saluran telinga atau gendang telinga. Prinsipnya DTT. Yang kelima ada spekulum hidung. Fungsinya untuk memeriksa bagian dalam hidung, konka, dan septa nasal. Prinsipnya steril. Yang keenam ada spekulum vagina. Fungsinya untuk memeriksa bagian dalam vagina dan leher rahim. Prinsipnya steril. Yang ketujuh ada kaca gigi. Fungsinya untuk melihat keadaan gigi dan organ yang ada di sekitarnya. Prinsipnya DTT. Yang kedelapan ada hammer refleks. Fungsinya untuk menguji refleks tendon dalam atau lutut. Prinsipnya bersih. Yang ke-9 ada microtoys dan yang ke-10 ada infanto. Keduanya memiliki fungsi untuk mengukur tinggi badan. Keduanya berprinsip bersih. Yang ke-11 ada Linex. Fungsinya untuk memeriksa detak jantung janin atau DJJ dalam kandungan. Prinsipnya bersih. Yang ke-12 ada Doppler. Fungsinya untuk memeriksa kesehatan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memantau kondisi aliran darah dan pembuluh darah. Prinsipnya bersih. Yang ke-13 ada midline. Berfungsi untuk mengukur tinggi fundus uteri atau TFU pada ibu hamil dalam ukuran sentimeter. Prinsipnya bersih. Yang ke-14 ada pita lila. Berfungsi untuk mengukur besar lengan atas. Prinsipnya bersih. Yang ke-15 ada jangka panggul, berfungsi untuk mengukur panggul ketika sedang hamil. Prinsipnya bersih. Yang ke-16 ada tongus patel, berfungsi sebagai alat penekan lidah saat pemeriksaan rongga mulut. Prinsipnya steril. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada tabung oksigen. Sebagai wadah berupa baja bertekanan tinggi dan non-reaktif yang digunakan untuk menyimpan oksigen bagi kebutuhan medis. Yang kedua ada selang humidifier, yaitu alat untuk melembabkan oksigen sebelum diterima oleh pasien. Kedua alat tersebut berprinsip bersih. Yang ketiga ada kanul.
sebagai alat bantu pernafasan yang diletakkan pada lubang hidung untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien yang dapat bernafas spontan tapi membutuhkan dukungan oksigen tambahan. Berprinsip DTT. Yang keempat, ada selang NGT atau nasogastric tube, adalah selang khusus yang dimasukkan melalui hidung melewati tenggorokan, lalu kerongkongan, dan ke perut. Yang kelima, ada selang OGT atau orogastric tube, adalah sama seperti NGT tapi OGT dimasukkan lewat mulut, berprinsip steril. Yang keenam, ada pispot, yaitu bejana yang diberikan pegangan sebagai tempat buang air kecil ataupun buang air besar untuk wanita. Yang ketujuh, ada urinal pot, yaitu tempat menampung buang air kecil atau buang air besar untuk laki-laki. Berprinsip bersih. Yang kedelapan, ada infus set, yaitu peralatan infus yang memberikan cairan ke dalam tubuh. Berprinsip DTT. Yang kesembilan, ada transfusi set, yaitu peralatan yang digunakan untuk menyalurkan darah ke dalam tubuh. Berprinsip DTT. Yang ke-10, ada kateter nelaton, yaitu tabung fleksibel untuk drainase urin jangka pendek. Berprinsip steril. Yang ke-11, ada Foley atau selang yang dimasukkan ke dalam kandung kemih, berprinsip steril. Yang ke-12, ada Avocat, yaitu jarum infus, berprinsip steril. Yang ke-13, ada Tourniquet atau karet pembendung, yaitu pita ketat yang digunakan untuk mengontrol pendarahan dengan menghentikan sepenuhnya aliran darah, berprinsip bersih. Yang ke-14, ada benang jahit atau benang CID, yaitu benang khusus untuk menjahit luka, berprinsip steril. Selanjutnya yaitu ada perawatan luka. Yang pertama, ada gunting benang, yaitu untuk memotong benang jahitan, berprinsip DTT. Yang kedua, ada gunting perban, yaitu untuk memotong perban atau plester, berprinsip DTT. Yang ketiga, ada gunting jaringan, yaitu untuk memotong jaringan organ pada saat operasi, bersifat steril. Yang keempat, ada gunting angkat jahitan, yaitu untuk membuka jahitan bekas operasi dengan cara memotong benang pada luka, berprinsip steril. Yang kelima, ada pinset anatomis, pinset dengan gigi anatomi untuk menjepit jaringan dalam proses operasi, digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis, bersifat steril. Yang keenam, ada pinset chirurgis, yaitu untuk membentuk pola jahitan, angkat jahitan, atau meremove jahitan, berprinsip steril. Yang ketujuh, ada klem duk, digunakan pada tindakan bedah sebagai penjepit duk atau membatasi lapangan operasi, berprinsip DTT. Yang kedelapan, ada klem arteri, yaitu untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat, berprinsip DTT. Yang kesembilan, ada klem Kocher, yaitu untuk menjepit jaringan, berprinsip steril. Yang ke-10, ada klem pemegang jarum untuk menjepit jarum, berprinsip steril. Yang ke-11, ada jarum, yaitu untuk menjahit kulit atau otot, berprinsip steril. Yang ke-12, ada scalpel atau pisau, yaitu pisau bedah untuk membedah anatomi, podiatri, dan yang lainnya, berprinsip steril. Yang ke-13, ada tempat instrumen, yaitu wadah instrumen, berprinsip DTT. Yang ke-14, ada korentang dan tempat korentang. Korentang adalah penjepit yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan alat dan bahan steril, berprinsip steril. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.